Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Patepang deui sareng Ibu di channel Bahasa Sunda. Dina dinten ieu dinten Jumaah kaping 4 Februari 2022, urang diajar deui Bahasa Sunda di materi salajengna, di materi enggal nyaeta pangajaran genep temana cinta lemah cai atau cinta tanah air. Di hari ini dinten ieu di pangajaran genep urang diajar cinta lemah cai materina ngaregepkeun sajak. Ya, dinten ieu materina ngaregepkeun sajak. Sateuacan pelajaran di ngawitan, tong hilap absen heula. Pamitos absen, sok mangga disayogikeun heula buku paketna, disayogikeun heula alat tulisna. Pami sadayana tos siap, hayu urang baca doa heula di bumi masing-masing, di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang ngaregepkeun sajak. Dibuka halaman 100. Materi enggal, halaman 100. Naon ari sajak teh? Sajak nyaeta karya sastra wangun ugeran puisi. Utamana kauger dina diksi jeung wirahma, tapi teu kauger ku patokan-patokan sejena. Nah, jadi sajak itu dalam bahasa Indonesia puisi. Nah, puisi atau sajak ini ciri yaitu sebuah karya sastra yang dibangun atau yang berdasarkan dengan diksi jeung wirahma. Berdasarkan dengan adanya diksi atau pemilihan kata dan juga wirahma atau irama, tapi tidak terikat oleh patokan atau aturan-aturan lainnya. Nah, sajak dan pupuh tentunya itu beda. Sajak tidak terikat oleh aturan, tapi lebih menekankan kepada diksi atau pemilihan kata serta irama. Tetapi pupuh, nah pupuh ini terikat dengan aturan, adanya guru lagu, adanya guru wilangan. Ya, jelas beda, tidak terikat oleh aturan kalau sajak atau puisi. Jadi jumlah baitnya bebas. Mau berapa bait, jumlah barisnya juga bebas. Seperti itu, bisa dipahami sampai sini? Urang lajengkeun ka nu salajengna nyaeta diksi. Nah, tadi kan sajak itu dibangun berdasarkan diksi. Nah, apa itu diksi? Naon itu diksi? Diksi nyaeta ugeran dina pilihan kecap pikeun nyusun sajak. Jadi diksi itu dalam bahasa Indonesia adalah pemilihan atau pilihan kata untuk menyusun atau membuat sajak. Nah, tentunya pilihan katanya itu harus menarik, harus bisa menarik si pembaca. Jadi pilihan katanya harus bagus. Terus tadi dalam sajak juga ayana wirahma. Wirahma nyaeta ugeran
ngeunaan luhur handapna, tarik launa, jeung panjang pondokna nyoraan dina kecap sajak. Nah, tadi kan sajak juga selain ada diksi harus ada wirahma atau irama. Wirahma yaitu patokan tentang atau mengenai naik turunnya suara, keras lembutnya suara, dan panjang pendeknya suara pada di saat kita membaca sajak atau puisi. Jadi wirahma itu irama tentang tinggi rendahnya suara kita, tentang panjang pendeknya suara kita dalam membaca sajak atau puisi. Kita lanjut. Nah, unsur-unsur sajak. Nah, materi ini ada di halaman 102 ya, Nak. Unsur-unsur sajak. Nah, unsur-unsur sajak ini ada 5. Yang pertama, tema. Di halaman 102 ya. Yang pertama, tema. Tema nyaeta pikiran pokok pangarang dina eta sajak. Jadi tema itu adalah pikiran pokok si pengarang sajak. Temanya itu tentang apa? Misalkan tentang mencintai tanah air. Nah, jadi pikiran pokoknya. Yang kedua ada unsur rasa. Maksudnya itu adalah sikap urang nu maca karya. Jadi di dalam sajak itu harus ada rasa. Sikap kita ketika kita membaca sajak tersebut. Apakah kita merasa sedih, merasa gembira, bunga, bagja, seperti itu. Terus unsur-unsur sajak nu katilu aya nada. Nada maksudnya nyaeta sikep pangarang kana eta karyana. Jadi nada maksudnya di sini adalah sikap pengarang terhadap karyanya itu. Bagaimana? Apakah si pengarang itu menggambarkan nada di tulisan sajaknya itu menggambarkan amarah, menggambarkan perasaan sedih, senang, seperti itu. Jadi ketika membaca sajak itu pengarang merasa bagaimana. Terus yang keempat, unsur sajak nu kaopat nyaeta amanat. Amanat maksudna nyaeta maksud nu rek ditepikeun ku pangarang. Amanat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pesan. Ya, jadi pesan si isi sajak itu tentang apa? Pesan yang disampaikan si pengarang dalam sajak itu apa? Bisa dipahami sampai sini? Nah, itu. Terus yang terakhir, unsur-unsur sajak yang terakhir adalah, ini di buku tidak ada ya, Nak. Ibu menambahkan. Unsur-unsur sajak yang terakhir, yang kelima, nyaeta makna konotasi jeung denotasi. Nah, maksudnya di sini makna konotasi dan denotasi yaitu ada arti sebenarnya dan arti kiasan atau arti tidak sebenarnya. Ya, seperti itu. Terus materi selanjutnya yaitu nih, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sajak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sajak.
Yang pertama, lenyepan. Sacan maca sajak teuleman heula eusi sajakna. Nadana, rasa jeung sajabana. Nah, jadi lenyepan itu sebelum kita benar-benar membaca sajaknya itu harus diamati dulu. Sebelum kita benar-benar menampilkan membaca sajak, perform baca sajak, kita harus benar-benar mengamati isinya. Isi sajaknya apa, nadanya harus bagaimana, rasanya itu menggambarkan apa. Jadi ketika kita benar menampilkan membaca sajak itu, kita sudah maksimal. Terus yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam sajak yang kedua yaitu wirahma. Nah, wirahma tadi kan panjang pendeknya suara kita, naik turunnya suara kita. Nah, di sini berarti wirahma maksudnya anca gancangna dina maca sajak. Nah, cepat atau lambatnya kita membaca sajak. Ya, tadi meliputi naik turunnya suara kita, terus lemah lembutnya nada kita ketika membaca sajak. Terus hal nu kudu diperhatikan dina sajak nu katilu nyaeta vokal. Patalina jeung sora lapal bentes henteu dina ngucapkeun kecap. Nah, maksudnya yang harus diperhatikan dalam sajak yang ketiga yaitu vokal. Ini berkaitan dengan sora. Sora itu suara. Terus lafal, lafal katanya itu, dan bentes henteu dina ngucapkeun kecap. Nah, jelas tidaknya si pembaca mengucapkan kata-kata dalam sajak tersebut. Ini vokal di sini berkaitan dengan suara, dengan lafal, dengan jelas tidaknya si pembaca membacakan atau menyebutkan setiap kata dalam sajak. Terus nu kaopat, hal nu kudu diperhatikan dina sajak. Yang keempat, nyaeta nada jeung rasa. Patalina jeung sikap urang kana karyana dina maca sajak. Maksudnya, hal yang harus diperhatikan dalam sajak yang keempat yaitu nada dan rasa. Maksudnya adalah nada dan rasa ini berkaitan dengan sikap urang, sikap kita karena karya terhadap karya dalam membaca sajak. Jadi sikap kita itu harus bagaimana ketika membaca sajak. Nah, apabila sajak itu berisikan atau menceritakan kesedihan, otomatis nada dan perasaan kita juga bersedih. Gak mungkin kan ketika kita membaca sajak sedih, tapi nada dan rasa kita bergembira. Jadi sesuai dengan apa yang kita baca di sajak tersebut. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini di halaman 100 aya sajak leuweung. Judulna teh leuweung, artinya hutan. Karya atau pengarangnya Dwi Intan Rusmana. Nah, di sini Ibu akan coba bacakan sajaknya ya. Tolong disimak baik-baik. Di leuweung loba tatangkalan. Tangkal pinus, jati, jeung nu liana. Ngabaris dilandeuh ka puncak. Beuki luhur, beuki leutik katingalina. Di leuweung
leuweung loba sasatoan. Manuk-manuk ting geleber bari recet di sarada. Monyet-monyet ting gulantung nata tangkalan. Kitu deui sasatoan liana, sadaya bertaheun di leuweung. Kitu endahna leuweung. Kurang lebih seperti itu ya, untuk membacakan sajak leuweung. Nah, sajak ini menceritakan tentang hutan yang banyak tatangkalan, banyak tumbuhan, ada pohon pinus, jati, dan lainnya. Nah, pohon-pohon itu seperti berbaris ke puncak gunung. Makin tinggi, pohon itu makin terlihat kecil. Di leuweung juga banyak sasatoan, banyak hewan. Manuk-manuk ting geleber. Burung-burung berterbangan sambil bersiul-siul. Begitu juga dengan monyet-monyet ting galantung. Monyet-monyet bergelantungan dina atau pada pohon. Dan banyak juga hewan lainnya. Semua betah di hutan. Begitulah indahnya hutan. Nah, untuk tugas hari ini adalah halaman 101. Menjawab pertanyaan. Yang A. Naon anu dicaritakeun dina sajak di luhur teh? Apa yang diceritakan dalam sajak leuweung itu? Yang B. Tangkal naon wae anu disebut dina eta sajak? Pohon apa saja yang disebutkan dalam sajak berjudul leuweung itu? Kumaha gambaran ngeunaan kaayaan tatangkalan? Bagaimana gambaran mengenai keadaan pepohonan? Jadi bagaimana tuh keadaan pepohonan pada hutan tersebut? Yang D. Naon nu dimaksud beuki luhur, beuki leutik katingalina? Apa yang dimaksud dengan beuki luhur? Tambah atas, tambah kecil terlihatnya. Itu apa yang dimaksudnya? Apakah sasatoan atau tatangkalan? Yang E. Naon deui nu disebutkeun dina sajak salian tatangkalan? Apa saja yang disebutkan dalam sajak yang berjudul leuweung itu selain pepohonan? Nah, sajak leuweung itu menyebutkan apa saja selain pepohonan. Nah, yang F. Kumaha gambaran kaayaan manuk-manuk? Bagaimana keadaan manuk-manuk itu? Bagaimana keadaan burung-burung itu? Yang G. Sato naon anu tinggalantung dina tatangkalan? Hewan apa yang bergelantungan pada pohon? Yang H. Kumaha gambaran kaayaan sasatoan di leuweung? Bagaimana keadaan atau gambaran hewan-hewan di hutan? Leuweung itu hutan. Yang I. Kumaha pangaruh nu karasa ku hidep dina eusi sajak teh? Bagaimana pengaruh sajak tersebut kepada kita, atau bagaimana pengaruhnya ketika kita sudah membaca sajak tersebut? Yang J. Naon amanat nu aya dina sajak leuweung? Apa pesan yang ada dalam sajak leuweung? Nah, teman-teman, itu tugasnya menjawab pertanyaan di halaman 101. Menjawabnya, tulis jawabannya di buku catatan. Takutnya kalau di buku paket tidak cukup ya. Jadi jawabannya tulis di buku catatan. Jangan lupa di-upload di GCR. Ibu tunggu sampai hari Minggu. Dan untuk teman-teman yang
belum mengerjakan tugas minggu lalu, mohon untuk segera menyetorkan tugasnya. Nah, teman-teman, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Hatur nuhun, kanggo sagala perhatosanana, hapunten, kanggo sagala kakiranganana, kanggo sagala kalepatan ibu, hapunten, kasadayana. Tong hilap absen, tong hilap oge kerjakeun tugasna. Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, minggu depan tanggal 10 insya Allah kita akan melaksanakan PH1. PH1 ini pengajaran 5. Jadi kalian pelajari kembali pengajaran 5 untuk PH1 pada tanggal 10 Februari 2020. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi ngaregepeun saja. Sakali deui hapunten, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.